Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal penalaran matematika SNBT 2023 part 7. Untuk part 1 sampai part 6 sudah ada di video sebelumnya. Silakan dipelajari supaya apa? Supaya teman-teman mantap dan yakin untuk bertarung di SNBT 2023 dan tentunya hasilnya memuaskan, maksimal, keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Untuk kemampuan kuantitatif sudah ada part 1 sampai part 15. Untuk prediksi SNBT 2023 juga ada part 1 sampai part 15. Untuk penalaran matematika SNBT masih ada part 6, kita lanjutkan ini part 7, part 8 dan seterusnya. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami model soal yang keluar di SNBT 2023 ya. Oke, pada part 7 ini kita mulai soal nomor 10 dan nomor 11 ya. Soal penalaran matematika biasanya pasti ada bacaannya ya. Harus paham tentang apa yang ditanyakan pada bacaan tersebut. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita bahas apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal part 7 ini. Dalam sebuah lomba olimpiade fisika, setiap siswa diharuskan mendapatkan skor minimal agar bisa lolos ke babak berikutnya. Dan skor minimalnya adalah 125. Ini adalah skor minimal supaya dia bisa lanjut ke babak berikutnya. Kalau nanti dikurang dari 125 skornya, maka dia tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Setiap jawaban benar diberi skor 4. Kalau benar dikasih skor 4. Salah diberi skor min 2. Kalau salah itu min 2. Dan tidak dijawab diberi skor min 1. Nah, jadi yang tidak menjawab, kalau dijawab semua gitu ya, maka dikali dengan skor min 1. Kalau salah min 2. Kalau benar dikasih skor 4. Jumlah soal yang diujikan adalah 50 soal. Jumlahnya adalah 50 soal. Jadi kalau nilai tertinggi benar semua ya 50 kali 4. 50 kali 4 berapa? Yaitu 200. Jadi skor tertinggi itu adalah 200 dengan syarat menjawab 50 soal itu benar semua. Tadi sudah kita pahami bahwa skor minimal itu adalah 125 untuk lolos ke babak berikutnya. Sekarang pertanyaannya yang nomor 10, jika Anton berhasil menjawab 40 soal, jika Anton berhasil menjawab 40 soal dengan nilai total 132. Ini logikanya lolos ya ke babak berikutnya karena nilai totalnya di atas nilai skor minimal ya. Maka banyak soal yang dijawab benar itu ada berapa? Anton bisa mendapatkan nilai total 132 dengan cara menjawab 40 soal. Berarti ada berapa soal yang tidak dijawab? Jelas yang tidak dijawab adalah 10 soal. Karena totalnya adalah 50. Oke, berarti logikanya dia sudah min 10 ya. Gara-gara apa? Tidak menjawab 10 soal tersebut. Nah, sekarang kita coba cari solusinya. Berapakah banyak soal yang benar yang ditanyakan? Yang benar itu berapa? Oke. Bagaimana solusinya? Kita taruh di sebelah kanan ini ya. Solusinya untuk soal nomor 10. Saya tulis solusinya. Soal nomor 10. Ini butuh penalaran ya. Penalaran matematik. Oke, kalau kita lihat di situ benar itu dikali berapa tadi? Kali 4 ya, benar. Berarti benar itu 4 kali jawaban yang benar itu ada berapa? Kemudian kalau salah skornya adalah min 2, berarti min 2 dikali karena dia menjawab soal sebanyak 40. Berarti 40 dikurangi benarnya.
Nanti dikali berapa? Dikali min 2. Tidak menjawab, saya tulis tidak menjawab. Ada berapa yang tidak dijawab oleh si Anton ini? Karena dia hanya ngerjakan 40 soal, berarti ada 10 soal yang tidak dijawab. Berarti harus kita kalikan berapa? Min 1. Berarti nanti min 1 dikali 10, karena 10 soal tidak dijawab. Kemudian nanti hasilnya ini dijumlah semua. Dia akan mendapatkan total skor berapa? Dari hasil penjumlahannya ini, total skornya adalah total skor dia dapat 132. Ya kita jumlah aja ya, kita jumlah, kita cari jawaban benarnya bagaimana berapa. Berarti 4 benar, 4 kali benar. Ini min 2 kali 40 berarti min 80, min kali min berarti plus 2B. Berarti ini min 80 ditambah 2B. Min 1 kali 10 berarti min 10 ya. Min 10 totalnya harus sama dengan berapa? 132. Seperti itu teman-teman semua. Berarti 4B tambah 2B berarti 6B. Saya tulis ini 6B. Sama dengan 132. Ini pindah ke sana, min 80 sama min 10 kan min 90. Pindah ruas berarti plus 90. Nah, berarti 6B, 6 benar ya. Itu sama dengan 132 ditambah 90 ketemu 222. Berarti jawaban yang benar sama dengan 222 dibagi 6. Seperti itu teman-teman semua. Maka hasilnya jawaban benarnya ada berapa? 222 dibagi 6 ketemu 37. Berarti kesimpulannya si Anton ini mendapatkan nilai 132, ternyata 37 jawabannya benar. 40 ya tadi yang dikerjakan oleh Anton, berarti yang salah ada berapa? Misalkan soal ditanyakan, berapakah yang salah? Berarti 40 dikurangi 37. Berarti ketemu 3 yang salah, 37 yang benar, tidak dijawab sama dengan 10. Nanti totalnya pasti ketemu 132 ya. Oke, karena jawabannya 37, maka option jawaban yang betul adalah yang A. Mudah sekali ya. Oke, intinya teman-teman pada penalaan matematika harus paham. Nanti membuat persamaannya itu bagaimana, itu yang sulit ya, yang sulit untuk menerjemahkan. Kalau ini nggak bisa menerjemahkannya dalam bentuk kalimat matematik, maka akan sulit untuk mengerjakan ini. Pasti nanti teman-teman akan mengira-ngira, oh ini coba dimasukkan, dan waktunya teman-teman akan habis karena soal nggak sampai 1 menit. Jadi harus pintar-pintar untuk menganalisis ini arahnya kemana gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nomor 11 identik nomor 11, yang penting sudah paham seperti soal nomor 10. Jika Ayu menjawab 38 soal, ternyata Ayu menjawab 38 soal dari 50 soal, berarti ada yang tidak dijawab. Sebanyak berapa? 12 soal. 50 dikurangi 38. Tentukan banyak minimal soal yang benar agar Ayu lolos ke babak berikutnya. Berapakah kira-kira minimal yang benar agar si Ayu ini bisa lolos ke babak berikutnya? Tadi masih ingat pada pembahasan awal bahwa skor minimal adalah berapa? 125. Maka harus minimal 125, kalau lebih bagus di atasnya supaya lolos. Kalau di bawah 125 maka tidak akan lolos. Sehingga bagaimana untuk matematikanya, kalimatnya seperti yang tadi ya, benar dikali 4 ya, 4 kali jawaban benar. Kalau salah pengalinya adalah min 2. Oke, jadi total tadi berapa untuk yang Ayu mengerjakan adalah 38. Berarti dalam kurung 38 dikurangi jawaban yang benar. Oke. Kemudian sama tidak menjawab. Tidak menjawab. Kita kali pengalinya min 1. Ada berapa yang tidak dijawab? Karena dia mengerjakan 38, jumlah soalnya 50, maka yang tidak terjawab adalah 12. Maka dikali 12. Sama dengan yang di atas, ini kita jumlah
Nah, karena yang diminta adalah minimal, tentukan banyaknya minimal soal yang benar agar lolos ke babak berikutnya. Lolos total skornya berapa? 125, maka ini total skornya minimal 125. Total skor 125. Seperti itu. Oke, berarti kita mainkan di sini seperti tadi. Berarti 4 kali benar. Min 2 kali 38 ketemu min 76. Min kali min plus berarti plus 2B. Min 1 kali 12 berarti min 12. Sama dengan berapa? 125. Seperti itu. Berarti ini 4B tambah 2B berarti 6B. Sama dengan 125. Min 76 tambah min 12 berarti min 88. Pindah ruas berarti ditambah 88. Seperti itu ya. Oke. 6B sama dengan hasilnya 125 tambah 88 ketemu 213. Berarti jawaban benar 213 dibagi 6 ketemu 35,5. Nah ini hati-hati nih jebakannya 35,5. Dibulatkan ke atas apa ke bawah? Kemungkinan soal sini bisa ya 34 atau 36. 34 ada, 36 juga ada. 35 juga ada. Pilih yang mana? Kalau kita pakai 35, kita pakai 35 atau 34 itu salah. Kenapa? Karena kalau kita pakai 35 pun dibulatkan ke bawah ya, maka nanti dia akan di bawahnya 125. Maka dia tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Maka jawabannya adalah dibulatkan ke atas, bukan 35 tapi 36. Berarti ini harus dibulatkan ke atas supaya aman gitu loh, Rek. Ya, dibulatkan. Kalau nanti sampai 35 saja teman-teman, maka nilainya di bawahnya 125. Jadi dibulatkan jadi yang benar bukan 35, berarti 36 soal. Ini yang harus dijawab benar supaya dia bisa lolos ke babak berikutnya. Berarti opsi jawaban yang betul adalah yang C. Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Intinya teman-teman harus paham dan menguasai kalimat matematikanya. Oke, inilah soal penalaran matematika SNMPT 2023 part 7. Kita lanjutkan berikutnya ke part 8 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Semangat belajar, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.